usulan Baik, dari Bu Sri? terima kasih pertanyaan Bu Sri tadi ya. Terima kasih juga, saya apresiasi juga perhatiannya. Gitu. Mm. Kami memang masih ada tantangan. Semua peraturan perundangan sebenarnya sudah lengkap ya buat penghayat. Tapi di pendidikan ini masih ada tantangan karena kami masih belum masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi implementasi ke bawahnya akhirnya seperti terputus-putus gitu. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun kalau ketika mau mengakomodir kita itu masih belum ada cantelannya. Walaupun kita sudah ada kurikulum ya sejak tahun Permendikbud itu kan tahun 2016. Kemudian implementasinya 2017. Nah, kemudian pelaksanaannya karena belum ada guru, jadi kita kan pakai penyuluh kepercayaan. Nah, penyuluh kepercayaan ini kemudian di kementerian kan tidak ada cantelannya. Kemudian guru-guru kami dengan waktu itu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa, sekarang Direktorat Bina Kepercayaan, itu mengupayakan ada prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan itu sudah ada di Semarang, di Untak Semarang. Dan itu sudah, ini tahun kelima, memasuki tahun 5, tapi karena memang kondisinya penghayat itu banyak yang di luar pulau, malah pulau Jawa, di luar Jawa. Jadi sebetulnya yang membutuhkan guru itu sebenarnya di luar Pulau Jawa. Tapi mereka kalau mau belajar ke Jawa kan lumayan ya. Jadi kita butuh sebetulnya dukungan beasiswa. Waktu itu di awal pertama tahun kedua itu beasiswanya ada sekitar 35 orangan mendapat gitu ya. Tapi kemudian yang kedua dan ketiga itu sudah beasiswanya di standarnya standar umum, jadi tidak ada afirmasi lagi, sehingga tinggal 10 orang gitu ya. Yang malah tahun keempat tidak ada. Nah, itu menjadi tantangan kita untuk gurunya. Tapi untuk misalnya kurikulumnya juga seperti itu. Kami kurikulumnya belum masuk misalnya kan ada 6 agama ya mata pelajarannya. Nah, itu kepercayaan belum masuk dalam kurikulum tersebut, tapi disebutkan bahwa aturan dari pendidikan kepercayaan ada di peraturan khusus yang memang dikeluarkan oleh kementerian waktu Terus itu. ketika misalnya ada anak-anak yang merupakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ketika ada pendidikan religi di sekolah, Nah, itu kita sudah ada, Pak. Jadi kita siswa itu bisa memilih pendidikan kepercayaan. Tapi memang karena belum banyak, setiap sekolah belum tentu ada, jadi banyak sekolah yang belum tahu juga. Karena kita tidak masuk di kurikulum itu tadi, Bu. Jadi sekolah atau guru atau kepala sekolah nggak tahu, oh ternyata ada kurikulum untuk kepercayaan seperti itu. Nah, kita berharap kalau nanti ada revisi Undang-Undang Sisdiknas kita bisa dimasukkan sehingga kita juga masuk dalam kurikulum, bukan pada peraturan khusus. Ketika peraturan khusus ini kemudian penyuluhnya pun kemudian kesejahteraannya tidak jelas, padahal mereka mengajar gitu ya, mengajar siswa. Kemudian guru-gurunya pun setelah lulus, kami sudah lulus nih prodinya, untuk PPG belum ada PPG-nya, penempatannya terus nanti gimana belum tahu juga, karena memang dari Kementerian Pendidikan kan belum mengeluarkan peraturan-peraturan jadi yang lanjutan. diperlukan untuk menjawab masalah itu, Undang-Undang Sisdiknas itu direvisi dengan memasukkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. sudah dikomunikasikan belum? Udah, ini masih sudah ke DPR kemarin, didukung oleh jaringan OMS kita, didukunglah untuk dengar pendapat dengan DPR gitu, karena sudah masuk prolegnas sepertinya untuk RUU Sisdiknas ini. Nah, harapannya nanti dari kementerian juga bisa mendorong itu untuk bisa segera direalisasikan seperti Sudah masuk di prolegnas, ini sekarang tinggal masalah waktu ini berarti ya? masalah waktu itu tadi, betul. Baik. Sama tantangan yang kedua adalah pemakaman. Jadi pemakaman ini kita juga masih belum ada. Kita memang mungkin bisa dimakamkan di TPU pemerintah, tapi belum ada peraturannya. Tiap daerah itu harus ada perdanya ternyata. Nah, tentunya agak repot juga kalau kita harus tiap daerah itu selalu berurusan dengan seperti ini kan. Nah, kita harapannya ada raperpres atau mungkin peraturan yang bahwa kami ini penghayat bisa dimakamkan di TPU umum, itu lebih jelas lagi. Selama ini? Kalau kemarin tuh ada peraturan bersama, waktu kita masih di bawah Kementerian Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata, itu bersama Kemendagri ada, tapi bentuknya PBM. PBM itu kan tidak kuat. Nah, kami harapannya juga ada yang lebih kuat juga peraturannya, bagaimana kita tuh bisa dimakamkan di pemakaman umum. Dan kalau sekarang kan baru 6 agama, nah bagaimana kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Oke, tapi selama ini kalau misalnya memerlukan untuk pemakaman biasanya? Nah, itu lumayan agak prosedurnya ya, makanya kalau misalnya kalau tanah makam wakaf kan memang sulit ya, karena misalnya wakafnya Muslim, kami kan bukan, nah itu kan memang sulit. Tapi kalau pemerintah daerah itu yang kebanyakan
dari kami akhirnya banyak misalnya ya udahlah kalau ada yang pengelola makam wakaf itu berbaik hati misalnya ya udah tapi harus disolatkan dulu, akhirnya karena keluarga tidak ingin jauh, tidak ingin juga repot nanti urusannya dengan TPU ini gimana karena belum ada aturannya kan, akhirnya memang sementara misalnya ada yang disolatkan dulu, tapi sebagian juga dikremasi gitu. Jadi ada kami karena di penghayat tidak masalah juga, sebagian dikremasi, jadi ada yang kemudian dikremasi kemudian dilarung gitu.